Pernah nggak sih Anda ngerasa bingung banget sama perubahan sikap anak remaja di rumah? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng kenapa sih mereka berubah, dan gimana kita sebagai orang tua bisa dampingi mereka dengan cara yang lebih baik. Rasanya familiar ya gambar ini. Perasaan bingung, frustrasi, bahkan mungkin kadang sampai putus asa ngadepin sikap mereka. Kalau iya, percayalah, hampir semua orang tua pernah ada di posisi ini. Anda nggak sendirian. Dan masalahnya tuh kayaknya ada aja ya kan. Mulai dari yang suka membantah, argumen yang kayaknya nggak ada habisnya, dapat telepon dari sekolah karena anak bolos, sampai kita khawatir ngelihat mereka nempel terus sama gadget. Ini semua tantangan nyata yang kita hadapi sehari-hari. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bongkar kenapa sih remaja itu berubah. Terus, kita kenali bentuk-bentuk kenakalannya. Ketiga, kita bakal belajar kunci buat menyikapinya dengan bijak. Dan yang terakhir, ini paling penting nih. Kita ubah mindset kita dari menghukum jadi membimbing. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling besarnya, ya, kenapa sih mereka berubah? Nah, jawabannya itu ternyata ada di dua tempat. Di dalam kepala mereka, alias otaknya, dan di dunia sekitar mereka. Nah, ini nih yang perlu kita ingat baik-baik. Seringnya, perilaku mereka itu bukan karena mereka sengaja pengen bikin kita pusing. Ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan semuanya itu berawal dari apa yang lagi terjadi di dalam otak mereka. Jadi gini, bayangin deh, otak remaja itu kayak mobil sport keren. Mesinnya, itu tuh bagian emosi sama rasa penasarannya udah kenceng banget, tenaganya penuh. Tapi sistem remnya, nah ini bagian logika sama kontrol dirinya, itu masih dalam proses pemasangan, belum beres. Kebayangkan, gasnya pol tapi remnya kadang blong. Inilah alasan utama kenapa mereka sering banget kelihatan impulsif dan bertindak tanpa pikir panjang. Dan itu belum semuanya. Di atas semua itu, ada seabrek tekanan dari luar. Mereka lagi pusing-pusingnya cari jati diri, pengen banget diterima teman-temannya. Belum lagi tuntutan sekolah, plus dibombardir media sosial non-stop. Wah, berat banget loh jadi mereka. Nah, terus gimana semua tekanan ini akhirnya meledak keluar? Yuk kita lihat berbagai bentuk kenakalan dari yang kelihatannya sepele sampai yang lebih serius. Perilaku ini tuh ada tingkatannya ya. Mungkin awalnya sepele, cuma ngebantah atau pulang telat. Tapi hati-hati, kalau dibiarin, ini bisa loh eskalasi jadi masalah yang lebih serius kayak tawuran, bullying, atau hal-hal lain yang lebih bahaya. Makanya penting banget buat kita ngenalin tanda-tandanya dari awal. Oke, kita udah tahu kenapanya dan apa aja bentuknya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara kita menghadapinya? Tenang, ada 6 strategi praktis yang bisa langsung kita coba di rumah. Ini dia 6 langkahnya. Dengarkan, bikin aturan yang jelas, awasi tapi jangan mengekang. Jadi contoh yang baik, salurkan energi mereka dan perhatikan kesehatan mentalnya. Sekarang yuk kita bedah beberapa langkah kuncinya. Semuanya berawal dari sini. Ini fondasinya, komunikasi. Sebelum kita keburu marah, sebelum kita ngejudge, coba deh diam sejenak, tarik napas, terus tanya, ada apa sih sebenarnya? Atau, kamu lagi ngerasain apa? Pertanyaan simpel kayak gini tuh bisa jadi kunci pembuka obrolan yang tulus loh. Ini nunjukin kita peduli sama mereka, bukan cuma sama kelakuan mereka. Nah, yang ini pengingat buat kita semua sebagai orang tua. Anak-anak itu niru apa yang kita lakuin, bukan cuma apa yang kita omongin. Justru cara kita ngadepin stres, cara kita tetap tenang waktu ada masalah, itulah pelajaran paling berharga yang bisa kita kasih ke mereka. Ini trik yang pinter banget nih. Daripada kita fokus ngelarang ini itu, mending kita bantu mereka cari kegiatan lain yang positif. Ajak olahraga, main musik, gambar, apa aja deh yang mereka suka. Ingat kan soal mobil sport tadi, energi mereka tuh gede banget. Tugas kita cuma bantu kasih setir ke arah yang benar. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling inti. Ini bukan lagi soal tips and tricks ya, tapi soal perubahan cara pandang kita sebagai orang tua. Sebuah pergeseran mindset yang krusial. Coba deh kita resapi kalimat ini bareng-bareng. Perilaku mereka yang sulit itu bukanlah tanda bahwa mereka itu anak nakal atau anak bandel. Itu adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa mereka lagi berjuang, lagi belajar buat ngertiin dunia yang rumit ini dengan otak yang masih terus berkembang. Jadi, kesimpulannya apa? Simpel sebetulnya. Saat mereka kayak lagi tersesat di hutan, yang mereka butuhin itu bukan seorang kritikus yang teriak-teriak dari jauh, bukan. Yang paling mereka butuhkan adalah seorang pendamping yang sabar, yang mau jalan di samping mereka. Jadi, mari kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan, buat kita semua renungkan. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi sebagai kompas.
pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pendamping yang benar-benar mereka butuhkan?